Ibu Hole. Ada seorang janda yang memiliki dua anak perempuan, yang satu cantik dan rajin, sementara yang lain jelek dan pemalas. Tetapi dia lebih menyukai anak perempuan yang jelek dan pemalas, karena dia adalah anak perempuannya sendiri, dan anak perempuan yang lain, yang merupakan anak tiri, diwajibkan untuk melakukan semua pekerjaan, dan menjadi Cinderella di rumah itu. Setiap hari gadis malang itu harus duduk di dekat sumur, di jalan raya, dan berputar-putar sampai jari-jarinya berdarah. Pada suatu hari, sebuah benda yang ia gunakan untuk memutar itu terkena darahnya, jadi ia mencelupkan benda itu ke dalam sumur untuk membersihkan bekas darahnya, tetapi benda itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke dasar sumur. Dia mulai menangis, dan berlari ke ibu tirinya dan menceritakan kejadian itu. Tetapi ibu tirinya memarahinya dengan tajam, dan tanpa ampun berkata, "Karena kamu telah membiarkan benda itu jatuh, kamu harus mengambilnya lagi." Maka gadis itu kembali ke sumur dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan dalam kesedihan hatinya dia melompat ke dalam sumur untuk mengambil pesawat itu. Dia kehilangan kesadarannya, dan ketika dia terbangun dan sadar kembali, dia berada di padang rumput yang indah di mana matahari bersinar dan ribuan bunga tumbuh. Sepanjang padang rumput ini dia berjalan, dan akhirnya tiba di sebuah oven tukang roti yang penuh dengan roti, dan roti itu berteriak, "Oh, keluarkanlah aku, atau aku akan gosong, aku sudah lama dipanggang." Maka ia pun pergi ke sana dan mengeluarkan semua roti itu satu demi satu dengan sekop roti. Setelah itu ia terus berjalan sampai ia tiba di sebuah pohon yang dipenuhi dengan buah apel, yang berseru kepadanya, "Oh, goyangkanlah aku, apel-apel kami sudah matang." Maka ia menggoyang-goyangkan pohon itu hingga apel-apel itu berjatuhan seperti hujan, dan terus menggoyang-goyangkannya hingga semuanya jatuh, dan setelah mengumpulkannya menjadi satu timbunan, ia pun melanjutkan perjalanan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kecil, yang dari dalamnya terlihat seorang wanita tua mengintip, tetapi wanita itu memiliki gigi yang sangat besar sehingga gadis itu ketakutan dan hendak melarikan diri. Tetapi wanita tua itu berseru kepadanya, "Apa yang kamu takutkan, anakku? Tinggallah bersamaku, jika kamu mau melakukan semua pekerjaan di rumah ini dengan baik, kamu akan menjadi lebih baik karenanya. Hanya saja, kamu harus berhati-hati dalam merapikan tempat tidurku dengan baik, dan menggoyangkannya dengan seksama hingga bulu-bulunya beterbangan, karena pada saat itu akan turun salju di bumi. Aku adalah Ibu Hole." Ketika wanita tua itu berbicara dengan sangat baik kepadanya, gadis itu menjadi berani dan setuju untuk masuk ke dalam pelayanannya. Dia melakukan segala sesuatu untuk memuaskan majikannya, dan selalu menggoyang-goyangkan tempat tidurnya dengan kuat sehingga bulu-bulunya beterbangan seperti serpihan salju. Jadi dia memiliki kehidupan yang menyenangkan bersamanya, tidak pernah ada kata marah, dan daging rebus atau panggang setiap hari. Ia tinggal beberapa lama bersama Bunda Hole, dan kemudian ia menjadi sedih. Pada awalnya ia tidak tahu apa yang terjadi padanya, tetapi lama-kelamaan ia menyadari bahwa itu adalah rasa rindu akan rumah, meskipun ia merasa ribuan kali lebih baik di sini daripada di rumah, ia tetap merasa rindu untuk berada di rumah. Akhirnya ia berkata kepada wanita tua itu, "Saya rindu rumah, dan betapapun sejahteranya saya di sini, saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Saya harus kembali ke bangsaku." Ibu Hole berkata, "Saya senang bahwa Anda merindukan rumah Anda lagi, dan karena Anda telah melayani saya dengan tulus, saya sendiri yang akan membawa Anda kembali." Setelah itu dia memegang tangannya, dan membawanya ke sebuah pintu besar. Pintu dibuka, dan saat gadis itu berdiri di bawah ambang pintu, hujan deras dari hujan emas turun, dan semua emas tetap menempel pada gadis itu, sehingga ia benar-benar tertutup olehnya. "Kamu akan mendapatkannya karena kamu sangat rajin," kata Ibu Hole, dan pada saat yang sama ia mengembalikan pesawat yang telah ia biarkan jatuh ke dalam sumur. Setelah itu pintu tertutup, dan gadis itu mendapati dirinya berada di atas, tidak jauh dari rumah ibunya. Dan ketika dia pergi ke halaman, ayam jantan itu berdiri di sisi sumur, dan berteriak, "Ayam jantan, gadis emasmu telah kembali padamu." Maka ia pun pergi menemui ibunya, dan ketika ia tiba dengan tubuh penuh dengan emas, ia diterima dengan baik, baik oleh ibunya maupun oleh saudara perempuannya.
Gadis itu menceritakan semua yang telah terjadi padanya, dan segera setelah sang ibu mendengar bagaimana dia datang dengan begitu banyak kekayaan, dia sangat ingin mendapatkan keberuntungan yang sama untuk putrinya yang jelek dan malas. Dia harus duduk di dekat sumur dan berputar, dan agar kereta yang dikendarainya berlumuran darah, dia menancapkan tangannya ke semak berduri dan menusuk jarinya. Kemudian dia melemparkan keretanya ke dalam sumur, dan melompat ke dalamnya. Dia datang, seperti yang lain, ke padang rumput yang indah dan berjalan di sepanjang jalan yang sama. Ketika ia sampai di depan oven, roti itu kembali berteriak, "Oh, keluarkan aku! Keluarkan aku! Atau aku akan gosong, aku sudah lama dipanggang." Tetapi si pemalas menjawab, "Seakan-akan aku ingin membuat diriku kotor," dan ia pun pergi. Tak lama kemudian ia sampai di pohon apel, yang berteriak, "Oh, goyangkan aku! Goyangkan aku! Apel kami sudah matang." Tapi dia menjawab, "Aku suka itu. Salah satu dari kalian mungkin akan jatuh menimpa kepalaku," dan dia pun pergi. Ketika ia datang ke rumah Ibu Hole, ia tidak takut, karena ia sudah mendengar tentang giginya yang besar, dan ia langsung mempekerjakan dirinya sendiri. Pada hari pertama ia memaksakan diri untuk bekerja dengan tekun, dan menuruti apa saja yang diperintahkan oleh Ibu Hole, karena ia memikirkan semua emas yang akan diberikan kepadanya. Tetapi pada hari kedua dia mulai malas, dan pada hari ketiga semakin malas, dan kemudian dia tidak mau bangun di pagi hari sama sekali. Ia juga tidak merapikan tempat tidur Ibu Hole sebagaimana mestinya, dan tidak mengguncangnya untuk membuat bulu-bulunya berterbangan. Ibu Hole segera bosan dengan hal ini, dan memberitahu dia untuk pergi. Gadis malas itu pun bersedia untuk pergi, dan berpikir bahwa sekarang hujan emas akan datang. Ibu Hole menuntunnya juga ke pintu besar, tetapi ketika ia berdiri di bawahnya, bukannya emas yang turun, sebuah ceret besar berisi air hujan malah menimpanya. "Itu adalah hadiah dari pelayananmu," kata Ibu Hole, dan menutup pintu. Lalu gadis malas itu pulang ke rumah, tetapi dia cukup berlumuran air, dan ayam jantan di sisi sumur, begitu melihatnya, berteriak, "Ayam, ayam, ayam, ayam! Gadis pemalasmu telah kembali padamu." Namun, kotoran itu melekat erat pada tubuhnya, dan tidak bisa dilepaskan selama dia hidup.